Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDK, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini MDK Jambi mendapat kesempatan yang sangat baik bertemu dengan guru kita yang selama ini sangat disegani oleh para praktisi bank syariah, dan AMDK Jambi selalu ingin mendekat dengan beliau karena begitu banyak nasihat-nasihat yang selalu dia berikan. Alhamdulillah sampai saat ini kami terus mendekat, dan alhamdulillah hari ini juga ketemu dengan beliau di Rakernas 1 Aspindo. Siapa dia? Yuk kita kenalan. Ustaz, dia adalah rektor di NTDI. Ya. Siap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Pertama, senang bisa sharing dengan teman-teman MDK Jambi ya. Pak Driono ini guru spiritual saya. Karena dari semangat beliau yang luar biasa sejak saya masih kuliah di Madinah, beliau sudah mengirimkan bukunya. Buku apa itu, Pak? Selamat tinggal bank konvensional. Oke. Ini adalah satu paradigma baru bahwa ada spirit selamat tinggal bank konvensional. Ini luar biasa. Sehingga waktu itu buku itu segera saya baca dan saya segera memberikan kritikan, masukan kepada beliau, dan beliau kooperatif ya, walaupun dalam banyak hal kita mungkin masih ada perbedaan persepsi, gambaran antara teori dengan beliau adalah orang praktisi ya Pak Duya ya. Tentu ini satu hal yang wajar, tapi saya selalu sampaikan bahwa kritik yang dari saya kepada teman-teman praktisi itu bukan kritik yang bersifat menggunting dalam lipatan, tapi itu adalah sebuah kontribusi untuk menjadi suatu inspirator insight positif kepada teman-teman praktisi agar ada koreksi, ada opsi-opsi baru yang bisa ditawarkan sehingga perbankan syariah di Indonesia itu semakin maju. Karena mengingat semua pun sadar bahwa perbankan di Indonesia ini masih proses, belum final, dan dinamikanya juga terus berkembang, sehingga adanya kritikan take and give, positif, negatif, itu satu hal yang kita harus anggap itu sebagai sesuatu yang positif ya. Saya sering juga sampaikan bahwa kita antara idealisme dengan realita itu seringkali tidak sejalan. Idealisme memang kita ingin ada perbankan yang 100% Islam, bebas riba, bebas gharar, bebas segala masalah. Tapi itu tidak realistis. Nah, saya sebagai seorang akademisi seringkali menyuarakan dari sisi idealisme. Dan saya pun sadar bahwa teman-teman praktisi adalah orang-orang yang realistis, bahwa idealisme itu tidak, atau belum, saya boleh katakan, belum bisa diterapkan. Tapi tidak boleh berhenti di jalan. Ya, tapi juga kritik juga tidak boleh berhenti Pak Duya. Iya. Jadi kita tetap harus ada kritik dan ada upaya-upaya sehingga saat ini dari berbagai macam kritik dan masukan dari teman-teman akademisi, dari para pemerhati, para praktisi, masyarakat, muncul produk-produk yang sebelumnya tidak ada. Seperti contoh sederhana, rekening sekarang sudah ada opsi rekening wadiah. Itu adalah suatu terobosan baru yang mengakomodir kritikan-kritikan dari masyarakat yang adanya skema mudharabah, tapi kok macam-macam kritikan yang akhirnya sekarang dengan berbagai macam proses yang terjadi di balik layar, sekarang muncul solusi yang jauh lebih sesuai dengan konsep syariah, dengan skema wadiah yang betul-betul tidak ada profit sharing, tidak ada bagi hasil, dan juga tidak ada biaya administrasi ataupun undian. Yang ini tentu lebih sesuai dengan syariah. Sehingga ketika muncul rekening itu, saya termasuk yang segera menggunakan. Gitu Andri. Terus ada lagi Ustaz ya, ketika
salah satu tempat saya bekerja dulu ketika ada produk di mana rumah yang kita beli itu sertifikatnya langsung nama bank syariah. Ya itu ini yang mungkin bentuk dari usaha yang harus diapresiasi ya, walaupun mungkin skalanya yang kita tunggu itu adalah ketika ini Jadi besar. dalam skala besar, sehingga hasilnya ini bukan pilot project tetapi betul-betul satu proyek yang sudah skala nasional sehingga bisa dinikmati sampai ke grassroots yang paling bawah. Itu yang sangat kita nantikan karena saya juga menunggu itu. Iya. Ustaz, Masya Allah, antum kan sudah tahu nih, tadinya ada beberapa bank syariah, ada 3 bank syariah Ustaz, yang merger, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Sekarang jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Bagaimana pandangan antum dan tanggapan antum melihat perkembangan setelah merger ini Ustaz? Kalau ditanya tentang perkembangan ya, karena ini masih proses adaptasi, sehingga sistem aplikasi yang dipakai pun juga masih tahap adaptasi, sehingga saya belum bisa memberikan penilaian terus terang karena memang ini sedang berproses. Terlalu prematur kalau kemudian saya menilai, sedangkan teman-teman di lapangan, dari praktisi sedang berproses. Apa yang kita lihat hari ini itu bukan sesuatu yang settle yang sudah akan menjadi standar operasional selanjutnya. Tentu akan banyak ketimpangan dan kekurangan sekarang karena menyatukan 3 sistem yang berbeda. Betul. Menjadi satu rumah dan budaya kerja karyawannya juga sangat berbeda. Tentu sangat prematur kalau kemudian saya katakan baik atau buruk, sehingga saya memilih untuk tidak berkomentar. Nah, nasihatnya aja Ustaz. Nah, kalau nasihatnya jelas dengan power yang lebih besar tentunya, dengan skala ukuran modal yang ada, dan kemudian dukungan regulasi, kemudian dukungan masyarakat ya, nasabahnya juga semakin banyak. Tentu harusnya kita lebih berani untuk menggulirkan produk-produk yang lebih syar'i, pembiayaan yang betul-betul sesuai dengan syariat, karena nasabahnya juga lebih besar berarti gitu. Jaringannya juga lebih gede. Akses kepada pemerintahnya juga tentu lebih besar karena sekarang skala permodalannya di perbankan BSI ini jauh lebih gede, sehingga bargainingnya juga lebih besar harusnya. Daya tawar di depan perbankan yang lain tentu akan lebih bisa besar, sehingga lebih bisa masuk dalam proyek-proyek yang lebih besar ataupun melakukan terobosan-terobosan baru yang lebih besar, karena tentu itu ya dukungan aplikasi dan teknologinya itu lebih bagus, idealnya seperti itu. Tapi itu masih harapan ya. Semoga kita beri kesempatan teman-teman di para praktisi untuk membuktikan bahwa dengan merger ini mereka lebih bagus. Alhamdulillah. Itu kita tunggu. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Badri, beliau memberikan apresiasi terhadap merger ini, namun belum bisa memberikan komentar. Nah, sampai detik ini yang Ustaz pandang terhadap perbankan syariah yang ada di Indonesia, kira-kira apa yang harus diperbaiki lagi dari pandangan Ustaz yang sudah Ustaz rasakan? Ya, yang paling penting yang saya lihat adalah perbankan sebagai sebuah birokrasi menjadi sebuah badan usaha yang lebih mendengar sektor real dibanding mekanisme yang ada di balik meja atau di atas meja, karena perbankan syariah harusnya lebih berpihak kepada sektor real. Mekanismenya, produk yang digulirkan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh sektor, bukan apa yang disepakati di atas meja di ruang rapat ya. Karena kebutuhan market tentu berbeda dengan apa yang digambarkan oleh para birokrat. Nah, sekarang produk-produk yang ada di perbankan secara umum itu produk yang dibuat, skema yang disusun oleh para birokrat di ruang rapat. Tetapi yang diinginkan oleh para pelaku usaha masyarakat adalah apa yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga dengarlah teman-teman pengusaha skema apa yang mereka butuhkan, tahapan apa yang harus diinginkan, model kerjasama seperti apa yang mereka pilih, sehingga produk itu betul-betul diminati. Karena memang teorinya ketika kita membuat satu produk sesuai dengan
keinginan customer tentu akan laris. Tapi ketika kita membuat produk, kemudian kita katakan ini loh kami punya produk ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya tentu Nggak dibeli. tidak dibeli. Nah, apa yang saat ini antum merasakan itu Ustaz? Yang sepertinya supaya kawan-kawan kita di perbankan syariah itu bisa menangkap peluang yang antum inginkan itu Mau Ustaz. tidak mau terjun ke lapangan Pak Dwi, Ya. ketemu dengan sebanyak mungkin pelaku usaha. Nah, salah satunya contoh sekolahan antum aja Ustaz. Nah, apa yang kira-kira belum bisa terpenuhi di Bank Syariah saat ini? Kalau di level sekolahan itu kan cuma faktor pembiayaan Pak Dwi. Sama Artinya transfer setoran. setoran itu kan tunai ya, sifatnya tunai sehingga mahasiswa bayar itu artinya sebatas layanan. Yang sering menjadi isu sekarang itu adalah transaksi yang bersifat niaga ya, pemodalan, kemudian berbagai macam skema kerjasama itu yang sering menjadi isu. Tapi kalau sekitar layanan itu Aman Ustaz ya? aman insya Allah kayak gitu. Artinya saya store uang transfer masuk itu oke lah, tidak Itu masalah. tidak ada masalah. Jadi yang sangat saat ini yang sedang dirasakan oleh masyarakat itu adalah transaksi niaga. Transaksi niaga. Apakah itu musyarakah, apakah itu mudarabah ataupun murabahah. Mungkin di posisi akad-akad ini yang mungkin ada masih terjadi subhat gitu Ustaz. Ya itu yang masih sekarang dirasakan belum sesuai dengan konsep ideal syariahnya dan masih banyak atau sering dikeluhkan oleh teman-teman pengusaha karena saya sebagai pembina di berbagai komunitas pengusaha, ya. sehingga sering mendengar keluhan-keluhan itu. Apa itu kira-kira Ustaz? Supaya ini beberapa petinggi dari Bank Syariah juga ikut bisa mendengarkan ini Ustaz. Salah satunya adalah adanya cicilan, padahal skemanya adalah skema mudharabah. Cicilan sejak bulan pertama padahal dana itu Belum berhasil. Ah, dengerin dulu. Karena kita terima modal hari ini, kita kan perencanaan lah, negosiasi beli barang lah, barang dikirim ke customer, belum ada pembayaran sudah harus store, mulai Itu akan cicilan. mudarabah Ustaz ya? Di dalam akad mudharabah ataupun dalam akad musyarakah, Iya. kita harus mulai ada cicilan pada Harusnya sejak bulan pertama. secara hukum baik undang-undang maupun fatwa Ya. itu nasabah harusnya belum bayar sebelum ada hasil. Tapi di lapangan tidak seperti itu. Nah, Di lapangan ini masih banyak yang curhat menanyakan kepada saya secara hukum gimana kalau hukumnya ini saya tidak jelas syar'i, tidak syar'i. Kenapa? Duit masih belum utuh. Oh, sudah ditagih. Harus total. Nah, ini kalau ini ada betul, ini bisa jadi orang Ustaz. Nah itu Pak, kalau Ah, ini kesempatan ini, Pak. pelaku usaha harus laporan, mereka sudah waktu mereka, Nah, ini energi sama. mereka itu sudah tercurah untuk usaha. Kalau harus laporan nanti harus verifikasi, diinterogasi macam-macam, mereka justru tidak mau. Oh, inilah yang Kenapa? Karena penting. akan menambah pekerjaan para pelaku usaha, nambah beban. Dia nanti kalau malah kena jadi laporan pencemaran nama baik malah celaka. Karena mereka memilih untuk tidak. Curhat aja ke Ustaz ya. Curhat ujung-ujungnya ya masa ada setoran awal di bulan pertama padahal duitnya kan belum ada hasil. kemana-mana duitnya. Dan itu awalan dulu sering terdengar Ustaz. Jadi alhamdulillah di tempat Ana dulu bekerja itu kalau belum ada hasil nggak bayar Pak. Nah ini pemahaman ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat semua. Ya, ini Baik sempat pada ada. praktisi ataupun pada pengusaha. Ah. Dan jangan mengharap pengusaha yang lapor. Itulah makanya Karena butuh pengusaha antum ketika ini. harus lapor itu mereka milih tidak. Mending tidak karena saya sudah energi saya. Iya. Nah, selama ini berpikiran para praktisi kan nanti masyarakat tidak lapor dianggap itu Tidak ada benar. masalah. Iya. Nah, Ana bisa tahu karena saya sering datang. Padahal di lapangan terjadi gitu. Dan pengusaha tidak mau lapor, memilih untuk mengatakan tidak jadi kerjasama. Iya, banyak yang sering batal gitu jadinya. Iya. Gimana saya harus setoran? Itu belum saya belikan apa-apa. Gitu. Iya. Kok sudah ada setoran modal dan Hasilnya. dari mana hasil gitu. Dan sehingga kalau harus menunggu laporan maka tidak akan ada laporan. Pengusaha tidak mau, mereka sudah sibuk. Iya. Namun ini anak informasikan kepada antum bahwa pemerintah pembuat undang-undang itu sebenarnya sudah menjaga agar betul-betul Bank Syariah itu bisa jalankan sebuah syariat. Aturan saja Pak, kalau tidak ada
lembaga yang menjaga tingkat kepatuhan masyarakat dilanggar. Apalagi ini ya. Apalagi ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi masyarakat sahabat AMDK, antum sudah dengarkan. Ustadz banyak sekali mendapat keluhan. Ternyata masyarakat itu tidak siap atau banyak waktu yang terbuang ketika dia lapor. Padahal pemerintah udah nyiapin. Maka alhamdulillah kalau nantinya Ustadz, Anda berharap kalau ada yang itu silakan lapor ke tempat kita aja Ustadz. Kita yang terima untuk laporan gini deh, biar kita yang jadi yang melaporkan kepada praktisi bank syariah dengan bahasanya Ustaz. Ya. Sehingga apa yang diinginkan, ilmu yang sudah antum sebarkan kepada masyarakat itu betul-betul bisa diamalkan. Ya, yang kedua yang masih sering Pak, bahwa ketika skema murabahah idealnya bank itu punya barang baru. Sohe. Otomotif misalnya barang itu dibawa ke Lokasi. cabang dulu baru ditransaksikan. Iya. Tapi di lapangan belum banyak yang seperti itu. Iya. Belum banyak yang seperti itu. Padahal- Sehingga yang terjadi hanya menggunakan surat kuasa pengadaan. Nah, ini yang tingkat kesadarannya yang masih diragukan dan masyarakat belum menerima. Kenapa? Apa Nah. susahnya bank itu mendatangkan barang Nggak zaman susah, modern, nggak susah. telepon kerjasama itu bisa. Tapi Iya. kan ini di lapangan belum terjadi atau masih minim. Iya. yang betul seperti itu. Makanya saya selalu dapat nasihat itu, makanya pada waktu saya sebagai pelaku, ketika akan murabahah jual beli mobil, mobilnya ada di kantor. Nah itu, kalau itu terjadi, maka akan banyak yang trust kepercayaan kepada perbankan itu akan Iya. meningkat. Kemudian banyak hal ya, kita itu sangat mengharap di cabang perbankan itu sudah ada katalog-katalog. Yang seperti yang sering aku sampaikan Ya, gitu. bahwa kita punya barang kita bekerja sama dengan dealer, Kerjasama sama dengan toko. toko. Mau ada, saya akan datangkan barang, besok Anda transaksi di sini. Atau saya kirimkan barang ke rumah Anda, setelah barang datang, kita transaksi. Nah, Itu sampai saat ini belum pernah melihat di cabang itu ada seperti itu. harusnya itu bisa. Ya, jadi ini masukan yang sangat luar biasa ya. Karena beliau ini akademisi tapi banyak ide-ide bisnis yang bisa dimunculkan. Maka dari itu kita bersyukur sekali sore hari ini bertemu dengan guru kita Ustaz Dr. Arifin Badri ini yang dari awal beliau hadir di bumi pertiwi ini menggaungkan syariah. Jadi mudah-mudahan kita berharap doa terus untuk guru kita ini yang terus mengkritisi, tapi jangan dimusuhi beliau mengkritisi, karena beliau mengkritisi itu ingin kita sebagai praktisi itu bisa menjalankan syariah itu memang betul-betul takutnya hanya kepada Allah. Karena kalau kita takut kepada Allah, Masya Allah, dimudahkan. Maka dari itu kami berterima kasih banget Ustaz ya, waktu antum yang begitu berharga bisa diberikan kepada sahabat MDK untuk mendengarkan itu. Dan sekali lagi Ustaz, di akhir ini kami tidak lagi sebagai pegawai Ustaz. Insyaallah. Ya. Jadi Seperti selevel sekarang. iya, jadi jembatan. Jadi ketika ada masyarakat yang tidak siap melaporkan karena dia banyak, tolong ikutkan aja. Siap. Nah, Berarti bisa oh, tulis komentar di kolom antum ini. iya. Di YouTube antum bahwa Pak di cabang ini ada masalah. nah, gitu. Boleh, kasih itu tahu, keren. ya kasih tahu nomornya berapa sehingga saya tahu masalahnya apa. Ya. Karena nanti kita akan coba melakukan Follow up, penetralisir ya, penetralisir itu. Karena betul-betul ketika kita di Jember, bukan bisa air mandi, Ya. itu ada yang nanya tentang bank syariah. Pas saya tanya, orangnya di Padang. Saya datang ke Padang Insyaallah. untuk melihat langsung akad-akadnya. Siap. Nah, dengan begitu kita tidak memfitnah apa yang disampaikan, takut terfitnah nanti Betul. bank syariahnya. Padahal bank syariah ngasih diskon itu dianggap masyarakat menzolimi. Nah, dengan itulah kita melakukan penetralisir langsung datang ke lokasi. Kalau misalnya diberitahu seperti itu, apalagi kalau sifatnya nilainya itu betul-betul prinsip nilai syariah itu. Mungkin terakhir kali saya tolong nasihatin kepada praktisi dan juga saya yang saat ini sudah tidak sebagai pegawai, yang tadi menurut lisan Ustaz Arifin hanya sebagai penyampai berita bahwa bank syariah itu benar loh. Kalau ada yang salah itu bukan bank syariahnya, karena undang-undangnya sebenarnya itu rujukannya Masya Allah. Karena Dewan Syariah itu memang kepingin
untuk bisa menjalankan. Makanya kita berharap nanti Ustaz bisa juga hadir juga di komunitas kita untuk ngasih juga masukan. Itu jam 16 sampai jam 17 Ustaz. Ada obrolan ringan. Mohon Ustaz ya di akhir. Jadi nasihat saya bahwa menyadari bahwa kita belum sempurna itu adalah modal. Kalau Anda sudah mengatakan ini adalah final, maka tidak ada koreksi dan tidak ada perbaikan, dan itulah kegagalan. Jadi buka diri kita, buka telinga kita untuk mendengar kritik, dan introspeksi diri bahwa kita belum sempurna. Siapapun dari kita pasti akan dikritisi, tanpa terkecuali saya dan beliau akan dikritisi. Ya itulah dunia kita sebagai manusia, banyak kullu bani adam khata', banyak kesalahan. Dengarkan, camkan, toh kita juga tidak memaksa kok gitu. Kalau emang kritik itu bagus, kenapa tidak? Tapi kalau kritik itu ternyata salah sasaran, ya mudah toh, tidak ada kewajiban untuk mengikuti gitu, sederhana. Itu dari saya, semoga berkenan, dan terima kasih Pak Dwi, ini ada kesempatan untuk sharing dengan follower antum. Jazakallah khair apa yang antum sudah sampaikan. Mohon juga kritik antum dari buku yang coba ana sampaikan ke antum kepada sahabat. Insyaallah semoga nanti saya ini orang baca. Ini apakah benar nih saya tulis orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Ya, dari sekilas baik Pak. Tapi orang baik juga punya masa depan. Oh, Masya Allah. Intinya saya itu kepingin tidak ingin menghakimi ketika melihat orang ini. Terima kasih banget Ustaz waktunya. Mudah-mudahan ini kita bisa bertemu terus. Alhamdulillah sahabat MDK ya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik.